Kita sudah lelah dengan berbagai kekerasan yang kita terima. Kita sudah lelah dengan berbagai kehipokritan yang kita saksikan. Ketika dengan terang-terangan di depan mata, justru negara yang lebih sering bersifat soft kepada asing, bergabung ke dalam board of peace, ada penjahat perang di dalamnya. Tapi ketika teman-teman menyampaikan kritik, kita dianggap sebagai antek asing. Ketika Aceh ingin didesak sebagai bencana nasional, dikatakan kita tidak perlu bantuan asing dan sebagainya. Jangan sampai kita terfokus pada sentimen-sentimen yang biasa terjadi di sosial media sebagai potongan-potongan kabar, berita, video dan lain sebagainya. Bung Atof, silakan. Ya, terima kasih Bung Eman. Pada intinya kami mahasiswa akan terus turun ke jalan, utamanya di Bundaran HI dalam aksi menuju Indonesia bangkrut karena akan ada lanjutan ini. Akan ada demo jilid selanjutnya. Iya, di Bundaran HI menuju Indonesia bangkrut. Tetap di Bundaran HI. Tetap di Bundaran. Walaupun itu kemudian dilarang? Karena kita berlandaskan konstitusi begitu kan. Orang yang melarang kan apa landasannya begitu kan? Hanya komando-komando saja, hanya asal Bapak senang begitu kan. Pada faktanya konstitusi kan melindungi begitu kan. Nah, kenapa itu penting? Karena sekarang banyak rakyat yang menderita dan juga mantap. Mantap tuh makan tabungan gitu. Oke. Sebentar, saya mau tanya dulu. Kenapa harus di Bundaran HI? Kan bisa misalnya di Patung Kuda, di DPR dan seterusnya. Kenapa mesti di Bundaran HI? Nah, ini yang penting. Ketika banyak yang masyarakat, banyak yang mahasiswa menuntut untuk diberhentikannya MBG, pada faktanya kalau nggak salah ya, malam ini saya mendapatkan informasi bahwa diadakan RDPU tertutup di Komisi 9 DPR antara Komisi 9 DPR dengan BGN untuk membahas rancangan anggaran MBG tahun depan. Dan faktanya, infonya adalah masih menggunakan dana pendidikan. Jadi di sini kan sudah terbukti bahwa tidak ada bedanya antara pemerintah, eksekutif, dan legislatif dalam berpihak kepada masyarakat banyak, begitu kan. Jadi untuk apa kita tetap turun ke istana atau ke DPR? Mendingan kita turun di Bundaran HI untuk kita bersama-sama sebagai satu rakyat bersatu untuk menuntut keadilan kita, untuk menuntut kesejahteraan kita dan menuntut kehidupan kita yang layak. Enggak, kenapa Bundaran HI? Ada simbol apa di sana? Itu jadi pertanyaan saya. Simbol kebersatunya masyarakat. Sedangkan apa ketika manfaat kita demo ke DPR atau istana? Simbol sekarang? bersatunya masyarakat di Bundaran HI. Saya belum dapat poinnya. Gini Bung, di Bundaran HI itu banyak masyarakat beraktivitas, banyak lalu lalang transportasi begitu kan. Okay. Nah, ketika kita melakukan aksi di sana, itu akan menumbuhkan kesadaran bahwa ini ada kondisi tidak baik-baik saja. Menyatu dengan masyarakat. Betul. Karena kalau di sana kan tapi bikin macet, pasti akan menutup jalan dan seterusnya. Nah, inilah makanya kami mahasiswa bahkan sebelum aksi di Bundaran HI aja kita meminta maaf kepada masyarakat. Tetapi kita juga menyampaikan pesan bahwa kemacetan yang ada disebabkan oleh aksi demonstrasi itu hanya sementara, tidak sebanding sama sekali dengan kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja dan kemacetan masa depan yang disebabkan oleh pemerintah sekarang begitu. Oke, jadi Anda tetap sana walaupun mungkin nanti ada pengguna jalan yang mungkin marah dan seterusnya, ada hak orang lain mungkin diambil, Anda tetap memiliki pendapat yang berbeda karena itu bagi Anda hanya sementara. Nah, ini kan kita turun ke Bundaran HI agar kita sebagai sesama rakyat bersatu untuk menuntut hak kita. Pada faktanya sekarang kan hak kita sekarang direbut oleh pemerintah begitu kan? Tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada di daerah-daerah pada menderita menuju kebangkrutan. Pada faktanya apakah MBG akan diberhentikan untuk direalokasi dan untuk dibikin tempat sasaran? Kan tidak. Tadi baru saja mereka rapat tertutup begitu kan. Begitu. Jadi makanya di sini kita memandang bahwa pemerintah harus punya sense of crisis dan harus punya empati kepada masyarakat banyak dan juga publik. Dengan cara apa? Simple kok. Ada dua hal yang paling fatal, yang paling vital. Yang pertama adalah berhentikan dulu program prioritas pemerintah, utamanya MBG, Kopdes, dan lain halnya, serta rampingkan kabinet pemerintah. Agar apa? Agar banyaknya anggaran yang untuk dikeluarkan hal tersebut dapat digunakan untuk program-program yang membantu secara langsung kebutuhan masyarakat banyak begitu kan. Misalkan ada yang menyebutkan bahwa MBG bermanfaat kok untuk masyarakat. Nah, pertanyaan sekarang mungkin saya akan bertanya ke Bung Aiman. Jika Bung Aiman telah sanggup makan 3 kali sehari, tetapi ada pemerintah hadir ngasih makan siang, apakah Bung akan makan 4 kali? Tetap makan 3 kali kan? Tetap 3 kali. Nah, terus berarti sebelumnya ketika Bung Aiman membeli makanan siang,
Sekarang penjualnya itu dapat jualan ke siapa begitu kan? Pemerintah bahkan sekarang hadir untuk menyaingi masyarakat yang telah berjualan begitu. Nah, oleh karenanya di sini kami akan terus turun di Bundaran HI demi mencegah Indonesia bangkrut. Karena pada faktanya sekarang mungkin Jakarta masih tidak mati lampu. Mungkin di Jakarta masih ada Pertalite. Tetapi di daerah-daerah sudah mulai pada mati lampu, sudah mulai langka Pertalite begitu. Nah, terakhir yang ingin saya pesankan dan juga tuntut kepada pemerintah adalah berhenti untuk melakukan represivitas kepada masyarakat banyak. Karena masyarakat banyak bukanlah musuh dari negara. Misalkan pers misalkan Seskap menekan media-media yang di istana, menekan media yang meliput di Aceh. Itu ada faktanya begitu di lapangan gitu kan. Kemudian juga di kampus, bagaimana bisa ketika film Pesta Babi kita hanya ingin mendiskusikan, hanya ingin melihat kondisi nyata di Papua, tetapi militer datang ke kampus begitu kan. Atau misalkan Kang Ubed saat itu sempat melaporkan kasus korupsi, tiba-tiba jabatannya dalam tanda kutip dicopot misalkan begitu kan. Nah, terus juga pemuda-pemudi setelah Agustus 2025 tahun lalu begitu kan, banyak yang ditangkap, lebih dari 6.000 mahasiswa begitu kan. Nah, kemudian apa yang terjadi terakhir, apa yang terjadi di UGM, Jogja sekarang adalah fakta bahwa masyarakat sekarang sudah pada muak, sudah pada tidak bisa lagi menerima, tidak bisa lagi sabar ketika ada ruang diskusi semu yang tidak menjawab permasalahan rakyat mendasar begitu. Karena pada faktanya sekarang di masyarakat sudah pada menderita. Jadi stop pemerintah untuk denial, stop pemerintah untuk mengadakan diskusi-diskusi semu, dan juga stop untuk memberikan data-data yang tidak sesuai dengan kondisi kesengsaraan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Sekaligus menjawab ya. Closing statement sekaligus menjawab. 5 menit, boleh 5 menit lah kalau gitu. Ya, Bung Aiman, hari ini catatan saya kalau saya lihat cukup penuh tapi bukan berisi argumentasi atau bantahan-bantahan, tapi saya mencatat dari tadi masukan-masukan yang telah diberikan oleh teman-teman dari mencatat setiap masukan. Karena menurut saya ini merupakan esensi utama dari demokrasi, checks and balances. Saya yakin teman-teman mahasiswa juga niatnya adalah baik. Dan memang ada beberapa poin yang kita tidak setuju. Tapi ada beberapa poin yang kita setuju, terutama dalam pelaksanaan tata kelola yang selama ini belum baik. Dan saya yakin tujuan daripada teman-teman mahasiswa ini semuanya baik. Untuk kita memperbaiki kondisi bangsa ini ke depan. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa hari ini negara hadir. Negara hadir terutama untuk kaum yang paling termarginalkan. Negara hadir untuk seluruh lapisan masyarakat. Negara hadir untuk the middle class. Negara hadir untuk teman-teman mahasiswa. Melalui program-program yang memang orientasinya adalah satu, Bung Aiman, yaitu adalah peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat kita. Kalau kita berbicara program hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah, investasi yang didatangkan ke Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, program MBG, program daripada Kopdes yang menyerap lebih dari 1,5 juta tenaga kerja langsung di dapur-dapur MBG yang memberdayakan ratusan ribu supplier-supplier yang taraf hidupnya meningkat. Dan ini adalah angka-angka yang bisa kita ukur. Sebagai contoh, baru saja data dari BPS itu keluar bahwa NTP, nilai tukar petani itu indeks untuk mengukur kesejahteraan petani, itu berada di angka 127. Itulah rekor tertinggi sepanjang masa. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang memang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang pro untuk para petani kita. Bagaimana regulasi, ada ratusan regulasi untuk distribusi pupuk, semuanya dipotong menjadi hanya satu regulasi. Bagaimana penyerapan gabah itu diwajibkan oleh negara supaya hasil-hasil dari petani ini dibeli. Lalu bagaimana negara menciptakan captive market, off-taker, untuk membeli hasil-hasil mereka, digabungkan, dikombinasikan dengan program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis. Ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya betul ada penyimpangan yang sama-sama harus kita perbaiki. Lalu kalau kita berbicara juga beberapa kebijakan daripada pemerintah seperti menyediakan kereta khusus untuk petani. Ini merupakan contoh kebijakan yang memang diambil untuk rakyat kecil. Jadi ketika kita mengambil benchmark, apa sih kebijakan yang baik? Bagaimana kita nanti suatu saat bisa mengukur apakah kita sudah berhasil atau tidak dalam menggovern, dalam memerintah. Adalah ketika kita bisa melihat apakah orang-orang kecil, wong cilik, iso gemuyu. Tugas negara itu satu, agar semua lapisan masyarakat, terutama orang-orang kecil, bisa tersenyum, bisa sejahtera. Tidak perlu khawatir pendidikan mereka
makanan mereka, masa depan mereka, kesehatan mereka. Itu adalah tugas daripada negara. Dan Presiden Prabowo ketika beliau disumpah untuk menegakkan konstitusi kita, membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Terakhir Bung Aiman, saya ingin memberikan pesan bahwa negara kita hanya bisa kuat kalau kita semua guyup, kalau kita semua bisa bersatu. Tapi persatuan itu membutuhkan kontrak dua arah. Kontrak itu namanya trust, kepercayaan. Dan kepercayaan itu memang hanya bisa dibangun ketika ada goodwill dari dua sisi. Artinya ketika ada pemerintah, ada yang kurang baik, pemerintah juga harus mendengar. Karena toh ujung-ujungnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu hanya untuk rakyat, tidak untuk orang lain. Dan begitu juga sebaliknya. Itulah cara kita membangun sebuah trust. Dan saya yakin Bung Aiman ketika trust ini bisa terestablish, negara kita akan bangkit. Dan mimpi kita semua, bukan hanya mimpi dari Presiden Prabowo seorang, tapi mimpi kita semua. Bahwa Indonesia suatu saat bisa menjadi sebuah negara yang maju, negara yang makmur. Itu insya Allah bisa kejadian. Terima kasih Bung. Silakan. Bung Firyan dulu silakan. Oke. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua di luar sana, khususnya teman-teman muda, bahwa kita punya hak untuk merasa marah dan juga merasa muak. Kita sudah lelah dengan berbagai kekerasan yang kita terima. Kita sudah lelah dengan berbagai kehipokritan yang kita saksikan. Ketika dengan terang-terangan di depan mata, justru negara yang lebih sering bersifat soft kepada asing, bergabung ke dalam board of peace, ada penjahat perang di dalamnya. Tapi ketika teman-teman menyampaikan kritik, kita dianggap sebagai antek asing. Ketika Aceh ingin didesak sebagai bencana nasional, dikatakan kita tidak perlu bantuan asing dan sebagainya. Kita sudah lelah ketika negara hari ini berusaha untuk mendidik kita cara melakukan kritik. Demo harusnya begini, harusnya tempatnya di B, harusnya isinya C, harusnya punya etika E, dan lain sebagainya. Dikala setiap kita melihat negara melakukan pidato, dikatakan dibayar oleh koruptor, dikatakan ini guru-guru besar yang sok tahu, dikatakan bermacam-macam. Kita sudah lelah, teman-teman. Kita sudah lelah dengan negara yang menganggap bahwa ini menteri datang loh ke kampus, kita mau dialog. Kita punya etikat baik mau dialog. Kenapa kalian bubarin kita? Itu bukan bubarin, itu bentuk dari kita menghindari kehipokritan, kemunafikan. Buat apa kita dialog semu? Kalau program dengan anggaran sebesar makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih pun tidak didahului dengan dialog yang meaningful. Ketika undang-undang yang kita tolak, undang-undang KUHP, KPK, Minerba, Polri, TNI dan lain sebagainya disahkan diam-diam, mendadak, tidak didahului dengan dialog yang bermakna. Kita sudah muak dengan berbagai double standard yang terjadi. Ketika kita lihat lagi-lagi bahwa di mana-mana ada gedung SPPG yang berdiri megah, tapi di seberang kita saksikan sekolah yang begitu rusak. Guru yang akhirnya harus kehilangan pekerjaannya atau kehilangan pendapatan lebihnya karena daerah tidak punya kas untuk membayar pendidikan. Kita sudah lelah teman-teman dengan berbagai kekerasan yang kita alami, teror yang tidak kunjung berhenti kepada saya, kepada teman-teman BEM, kepada Tio, kepada orang di luar sana yang sampai sekarang kita nggak pernah nemu pelakunya. Andrinus juga orang muda, usianya baru 28, buta permanen, hanya karena mengkritik bahwa harusnya TNI jaga perbatasan, jaga pertahanan, jangan ambil pos sipil. Kita sudah lelah dan kita sudah muak. Jadi kita cinta Indonesia teman-teman semua, kita cinta Republik ini. Tapi mencintai Indonesia membutuhkan satu syarat, yaitu kejujuran. Dan kita perlu jujur bahwa hari ini kita ada dalam situasi krisis. Dan kalau krisis ini terus-terusan diabaikan, tidak dibenahi, maka kita bisa menganggap bahwa rezim ini adalah rezim yang tidak layak memimpin kita semua menuju Indonesia emas. Gitu aja. Terima kasih banyak. Oke, silakan Bung Halim.
Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penutup. Saya ingin meminjam sedikit, mengulas balik apa yang pernah saya pelajari di pesantren. Dulu guru saya pernah berpesan, khairul umur awsatuha, sebaik-baik masalah, sebaik-baik perkara adalah tengahnya. Artinya kita tidak bisa condong hanya kepada terlalu kiri ataupun kita condong terlalu kanan. Kedua, guru saya juga pernah berpesan bahwa katakanlah yang benar itu walaupun itu pahit gitu. Artinya jangan sampai kita hanya Kulil haq walau kana muron. betul, kulil haqqo walau kana murron. Artinya katakanlah yang benar walaupun itu pahit gitu. Artinya jangan sampai kita terfokus pada sentimen-sentimen yang biasa terjadi di sosial media sebagai potongan-potongan kabar, berita, video dan lain sebagainya. Jangan sampai kita juga terjebak pada hal-hal yang seharusnya bisa kita pelajari. Artinya dalam berbagai pidato atau apapun yang disampaikan oleh kepala negara dan lain sebagainya, ya kita berharap bisa dipelajari secara utuh. Misalnya pidatonya 2 jam ya dipelajari 2 jam, bukan hanya nyenye-nyenyenya aja dan lain sebagainya. Lalu terakhir saya ingin meminjam kembali apa yang pernah disampaikan oleh guru saya, dikutip dari dari Imam Ali bin Abu Thalib bahwa Habibaka haunan ma asa ayakuna bagi doka yauman ma. Cintailah sesuatu itu sewajarnya saja karena suatu saat sesuatu yang kamu cintai itu bisa jadi akan menjadi sesuatu yang kamu benci, dan bencilah sesuatu itu sewajarnya saja karena bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Itu yang kelihatan hari ini. Jangan sampai kita terlalu cinta kepada Prabowo sehingga kita buta melihat apa yang dibicarakan oleh teman-teman mahasiswa hari ini, dan kita terlalu benci kepada pemerintah hingga akhirnya kita tidak melihat apa saja yang sudah dicapai oleh pemerintah hari ini. Dan itu terjadi banyak di politisi kita, sehingga saya berharap bahwa adik-adik yang hari ini menjadi masa depan Indonesia 20-30 tahun ke depan tidak mencontohi mereka-mereka yang kemarin benci kepada pemerintah lalu kemudian menjilat pemerintah seperti kata teman-teman mahasiswa hari ini, ataupun yang dulu menjilat pemerintah sekarang kemudian menjadi benci banget kepada pemerintah. Dan sebagai penutup saya mengapresiasi semua langkah yang dilakukan oleh teman-teman, baik itu mahasiswa, baik itu aktivis lingkungan, semua lapisan masyarakat dimanapun berada. Apa yang kalian lakukan itu adalah bagian dari cinta kepada Indonesia, dan saya berharap bahwa di tengah krisis kita hari ini kita enggak lelah, kita nggak capek untuk mencintai Indonesia dalam bentuk dan cara kita masing-masing. Termasuk juga kepada mereka yang hari ini berjuang di dalam pemerintahan, lakukan yang terbaik bahwa negara ini membutuhkan semua elemen masyarakat untuk terus mencintai Indonesia dan melakukan yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa. Bung Ubed, silakan. Iya, tadi ngutip-ngutip ini ya nasihat Ustadz. Khairul umuri awsatuha, sebagai perkara yang pertengahan. Tapi kita bisa pakai hadis Rasulullah tuh. Khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah anfa'uhum linas, yaitu orang yang memberi manfaat bagi orang banyak. Mahasiswa yang berdemonstrasi itu sesungguhnya adalah ekspresi aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak. Negara mestinya bersyukur ada generasi Z yang masih pikiran dan hatinya untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi kita berhutang pada generasi Z, kita beri tepuk tangan buat generasi Z yang terus bersuara. Tidak usah takut, atau dan teman-teman Rehan, kalau nanti demo di HI lagi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Karena ya di belakang Anda ada orang tua Anda yang di tengah malam air matanya terus menetes untuk masa depan Anda. Di belakang Anda ada jutaan rakyat yang hatinya terus menjerit, meminta keadilan. Di belakang mahasiswa ada Andri Yunus yang wajah dan matanya terus sekarang belum bisa melihat. Itu kalau diuraikan betapa banyak orang-orang di belakang mahasiswa. Dan karena itu
negara tidak boleh kemudian melabeli atau memframing mahasiswa dengan framing yang justru memutus harapan generasi Z ini. Jadi teruslah mahasiswa bergerak bersuara untuk kepentingan orang banyak. Tidak perlu takut. Nah, pertanyaannya mengapa di HI? Itu tadi argumennya bagus tuh. Saya menangkap mengapa mereka demonstrasi di HI atau di tempat-tempat lain. Karena mereka sudah terlalu banyak dikecewakan oleh DPR, Mas. Mereka terlalu banyak dikecewakan oleh istana. Ngapain ke DPR? Di DPR tidak didengar. Bayangkan ratusan ribu mahasiswa, ada yang ditembak mati waktu 2019 ya. Ada namanya Yusuf Qaradawi, ada macam-macam itu. Ditembak mati mereka. Demi kepentingan rakyat banyak. Tapi DPR tetap aja ngotot mengesahkan undang-undang KPK itu. Ya kan? Ratusan ribu mahasiswa dan buruh demonstrasi menolak undang-undang Omnibus Law. Tetap diputuskan. Itu yang kemudian melahirkan guru yang tidak punya jaminan masa depan. Yang namanya P3K yang tadi disebutkan oleh Ali Emudin itu. P3K ada dua macam itu. Itu dia kontrak kerjanya. Nggak punya jaminan hari tua. Bahkan hak-hak untuk karirnya juga diskriminasi. Ada nggak hak pensiun bagi P3K? Coba cek, nggak ada. Dosen juga ada P3K. Baru sekarang pemerintah mau mendengar tuh, meskipun masih belum ada putusan yang legalitasnya ini soal dosen-dosen P3K itu dikontrak 3 tahun. Dia nggak bisa menaikkan mendapatkan struktur jabatan di kampus. Mereka nggak boleh kuliah lagi. Jadi itu diskriminasi, efek dari undang-undang Omnibus Law. Ini belum dari pekerjaan-pekerjaan lain ya. Jadi betapa banyak. Nah, DPR terlalu banyak mengecewakan mahasiswa dan orang banyak, rakyat banyak. Itu yang membuat mereka goodbye DPR. Mereka tidak layak lagi disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin ada benarnya kalau orang mengatakan Dewan Pengkhianat Rakyat itu. Kalau kemudian terus-menerus aspirasi rakyat tidak didengar. Ke istana berkali-kali mahasiswa demo ke arah istana. Mentoknya di patung kuda karena ditutup. Bahkan presidennya pernah kabur, nggak mau dengar. Karena negara ini memilih jalan demokrasi. Jadi sebetulnya mengapa mereka demonstrasi di HI, mengapa mereka demonstrasi di Rawamangun itu makin banyak titik makin bagus untuk menunjukkan bahwa ini secara simbolik ya. Sebenarnya saya menangkap ini kritik simbolik dari mahasiswa. Bahwa mereka sudah nggak percaya kalau kalian nggak mau dengar ini. Mahasiswa sudah nggak percaya lagi sama DPR. Mahasiswa sudah nggak percaya lagi sama istana. Terlalu banyak janji. Coba cek tuh berapa dokumen mahasiswa yang diterima oleh istana. Waktu demo-demo yang sampai berdarah-darah itu. Sampai malam-malam hari. Diterima oleh istana kan. Zaman akhir kekuasaan Jokowi. Dan sekarang pernah juga tuh kemarin. Waktu 1 tahun pemerintahan Jokowi ya. Pemerintahan Prabowo. Bahkan kemudian ada BEM yang dipanggil ke istana waktu Agustus. Coba cek, apa hasil pembicaraan Anda ketika di istana dan sekarang dilakukan nggak tuh oleh Presiden Prabowo? Kan tuntutannya akhirnya adalah reformasi kepolisian setelah peristiwa Agustus. Tapi yang terjadi, reformasi kepolisian nggak jalan. Padahal ada berapa orang yang meninggal pada Agustus itu? 13. Ada Afan Kurniawan yang sehari-hari nyari duit untuk kepentingan keluarganya. Dia dilindas. Apa kalian lupa? Apa rakyat lupa? Apa penguasa lupa itu? Afan Kurniawan
Gojek dilindas. Itu represi. Dan dia punya keluarga. Mahasiswa dan rakyat minta kepolisian direformasi. Apa yang terjadi sekarang? Undang-undang untuk memenuhi kepentingan elit kepolisian. Bagaimana mahasiswa percaya sama istana? Kemarin undang-undang kepolisian dirubah dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana mahasiswa percaya sama DPR? Saya harus katakan ini karena ini sudah persoalan sangat serius. Bagaimana wakil rakyat nggak mendengar rakyatnya? Bagaimana presiden yang dipilih oleh rakyat yang katanya 58% itu nggak mau dengar rakyatnya? Apa harus mengorbankan jutaan orang untuk dilindas gitu? Untuk sadar. Jadi saya lihat, oh ini kalau bahasa ini ya punya telinga nggak dipakai untuk mendengar, punya mata tidak dipakai untuk melihat, dan punya hati tidak dipakai untuk memahami. Jadi tangkap secara simbolik. Kenapa mahasiswa tidak datang ke istana dan tidak datang ke DPR itu? Persoalan serius di situ. Karena itu saya sangat hormat dengan mahasiswa memilih jalan untuk terus di jalanan ketika negara tidak mau berubah. Yang kedua, kan pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh DPR? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Periksa aja tuntutan mahasiswa itu. Kan sesederhana itu, Mas Eman. Satu, mahasiswa ingin nilai mata uang rupiah kembali stabil misalnya. Kan misalnya. Mahasiswa ingin reformasi kepolisian dijalankan dengan baik. Mahasiswa ingin BBM tidak naik. Mahasiswa ingin apa lagi? Anggaran pendidikan yang 20% itu betul 20%. Yang masuk ke Kementerian Pendidikan itu hanya sekitar 8-12%. Kita dibohongi juga selama ini. Mengapa kita nggak maju-maju secara sumber daya manusia? Karena anggaran pendidikan 20% yang dicita-citakan oleh reformasi itu, kita membayangkan tahun ini tuh sumber daya kita sudah mayoritas sarjana. Tapi kan data secara empirik, penduduk Republik ini yang sarjana tuh hanya kurang lebih 10%. Salah satu di antaranya karena faktor manipulasi akal-akalan anggaran 20% itu. Tidak semuanya digunakan untuk Kementerian Pendidikan. Hanya 8-12%. Jadi coba periksa tuh semua tuntutan mahasiswa. Itu soal anggaran pendidikan, soal reformasi kepolisian, soal remiliterisme, soal pengadilan Andri Yunus. Kan mereka ngomong itu mahasiswa itu. Soal MBG. MBG itu kan sudah tahu ini tata kelolanya buruk. Dilanjutkan dengan akal-akalan, apalagi tadi atau bilang ada rapat di DPR yang diam-diam begitu. Ini makin memperburuk. Moratorium itu tidak membubarkan ide dan gagasan tentang atau ide dengan sistem dan sebagainya tentang MBG, enggak. Moratorium itu menghentikan sementara. Ini dampaknya nanti fiskalnya sehat sebetulnya. Apa yang membuat fiskal kita nggak sehat? Karena terlalu banyak uang dan uang itu dari rakyat untuk rakyat, tetapi pengelolaannya buruk dan korup. Makanya sebetulnya, maaf ya, undang-undang korupsi itu kalau ada pejabat negara korupsi uang rakyat yang seharusnya uang itu dipakai untuk membantu rakyat, bantuan sosial. Sebenarnya MBG kan bantuan sosial semacam itu. Itu menurut undang-undang KPK itu hukumannya bisa hukuman mati. Supaya memberi efek jera bahwa bantuan sosial untuk rakyat itu nggak boleh dikorupsi. Tega-teganya uang untuk ngasih makan untuk mengurangi stunting, kan tujuannya itu kan? Dikorupsi itu, dan uangnya dari pajak rakyat pula. Jadi saya melihat
Tuntutan mahasiswa rasional kok. Ini kalau moratorium nih, ya 1 tahun, fiskal kita akan sehat. Saya yakin itu. Karena ratusan triliun uang ini. Dipakai aja untuk kemudian, untuk beasiswa misalnya. Kalau mau investasi SDM. Dipakai aja untuk membangun sekolah-sekolah yang tadi rusak, kata Firdian. Dipakai atau untuk penguatan kapasitas guru-guru. Ratusan triliun. Dipakai untuk yang produktif, memberikan UKM, pemodalan misalnya, sehingga ekonomi tumbuh. Setahun saja. Dan tidak menghilangkan program MBG itu karena tahun depan akan dipraktekkan lagi ketika ekonomi sudah sembuh. Tapi pertanyaannya, kenapa MBG nggak mau dimoratorium? Kan itu pertanyaannya. Artinya, mungkin membenarkan analisis bahwa di dalam MBG terlalu banyak aktor yang bermain untuk mendapatkan keuntungan di situ. Pengadaan barang, kan? Setiap SPPG, apalagi tadi polisi banyak juga punya SPPG, tentara juga ada macam-macam lah, belum jaringan yayasan-yayasan yang terkoneksi dengan kekuatan-kekuatan politik. Dan itu akan menjadi instrumen politik tertentu dan sebagainya. Jadi ini Prabowo perlu mendengar juga lah. Menurut saya sudahlah nggak usah maksain sesuatu. Jeda dulu. Saya kira akan bagus. Tapi kalau aspirasi mahasiswa ini nggak didengar, padahal aspirasinya bagus, jangan salahkan mahasiswa kemudian terus menerus di HI. Kita nggak bisa menyalahkan. Karena masa depan ini bukan milik Prabowo. Masa depan Indonesia itu bukan milik mereka yang ada di lapisan istana. Masa depan ini milik generasi Z dan setelahnya. Itu penting, Mas. Karena mereka orang tuanya bayar pajak. Dan mereka penduduk terbesar di Republik ini 27% dibanding penduduk yang lain. Dan mereka akan merasakan masa depan Republik ini. Jadi saya kira kita mesti berpikir ke depan tentang Indonesia emas untuk mereka. Jadi tolong dengarkan aspirasi mahasiswa itu. Satu-satu dibelejetin gitu, detail. Apa argumennya? Kalau itu tidak dilakukan, saya termasuk yang mungkin akan bersama dengan barisan mahasiswa dan rakyat. Terima kasih. Lagi, silakan. Oke, Bung Pangi, silakan. Nanti saya beri kesempatan kalau ada yang ingin mau disampaikan. Ya. Ini tadi kan mengutip hadis ya. Banyak nih, pesantren juga banyak. Kalau saya statement Abraham Lincoln aja. Dia mengatakan, kasih orang jabatan maka tahu aslinya orang itu seperti apa. Nah, mumpung memang kalau yang mendapat jabatan hari ini sudah punya kekuasaan, gunakanlah untuk betul-betul punya nuansa kebatinan, punya kepekaan untuk menjaga perasaan rakyat gitu. Karena beban rakyat makin berat. Yang kedua adalah rekomendasi saya ke Presiden Prabowo adalah list harga kebutuhan pokok itu langsung oleh Presiden. Supaya terkontrol harganya, terkendali. Betul nggak? Kemarin tuntutannya adalah harga kebutuhan pokok naik kan? Sembako naik. Jadi Presiden jangan percaya sama menterinya. Dia langsung yang list bagaimana harga minyak goreng itu. Harga telur itu, harga beras, harga cabai. Langsung Presiden, karena di era Soeharto Bang Aiman, Soeharto pernah lakukan ini. Dia nggak percaya sama pembantunya, penjilat semua. Jadi Presiden Soeharto pernah melis harga kebutuhan pokok. Kan itu yang dituntut oleh mahasiswa, tingginya harga kebutuhan pokok. Kalau dolar ISG hari ini kan udah mulai agak membaik. Soal tadi banyak tuntutan soal MBG dan lain-lain kan. Tapi mahalnya biaya hidup. Nah yang kedua adalah jangan sampai layanan MBG mengkanibalkan layanan dasar bernegara. Itu juga penting. Supaya trust buildingnya Presiden bagus, level confidence-nya Presiden bagus, off-roading-nya Presidennya juga bagus. Jadi MBG ini juga hati-hati betul. Jangan-jangan ini jebakan ini. Karena layanan dasar lainnya jadi masalah hari ini. Contoh di kampung saya ini, saya nggak tahu apakah karena MBG atau karena memang defisit anggaran di fiskal daerah yang nggak sehat atau gimana. Jalan, saya mau sampaikan aspirasi ini di sini. Jalan saya di kampung namanya itu jembatan Putih namanya. Itu jalan provinsi itu.
Jadi menghubungkan antara Kabupaten Sijunjung dengan Payakumbuh dengan Pekanbaru, termasuk tanah datar. Baru kali ini dalam sejarah sudah 1 bulan, jangankan jembatan darurat, jembatan permanen, darurat ini nggak ada sudah sampai 1 bulan. Jadi orang hanya pakai pasang ini batang kelapa. Itu jalan nasional, bukan nasional, jalan provinsi, sangat strategis dan vital sekali itu. Akhirnya orang hanya pakai pohon kelapa ditebang hanya untuk motor aja, mobil juga nggak lewat sampai sekarang. Sampai ada orang mengatakan kalau dulu nggak gini-gini amat, dulu kalau udah jalan begini bukan jalan desa, bukan jalan kecamatan, bukan jalan kabupaten, itu nggak perlu bulan gitu. Nah, saya nggak tahu apakah karena memang defisit anggaran atau memang nggak ada duit lagi gitu. Ini layanan dasar jembatan. Belum jalan-jalan berlubang yang orang banyak korban hari ini. Itu yang harus juga diperhatikan oleh Presiden. Memastikan tidak boleh ada jalan yang berlubang, orang mati, rakyat di situ karena masuk lubang. Nggak boleh. Kemudian bagaimana orang berobat hari ini nggak ada obat, obatnya kosong. Obat TBC aja sekarang ini kosong katanya. Saya dengar, nggak ada obatnya lagi. Karena negara udah fokus ke MBG semua, gitu. Akhirnya efisiensi mengorbankan layanan dasar yang lain. Nah itu yang harus dilakukan oleh Presiden. Yang ketiga adalah copot saja wakil menteri atau restrukturisasi aja, resapel saja. Karena menteri-menteri yang wamen-wamen ini nggak ada gunanya kok, terlalu banyak begini. Di jalan juga menemuin jalan aja, jadi sampah aja di jalan, pakai totet-totet itu. Nggak ada juga kebijakannya yang berpihak kepada rakyat, yang membela rakyat. 80% otaknya itu rakyat juga jarang saya dengar. Hobinya cuma naikin harga. Jadi menurut saya memang apa yang disampaikan itu soal tadi rampingkan kabinet, menurut saya itu logik dan bisa diterima akal sehat. Karena itu efisiensi yang disampaikan Presiden Prabowo. Kan Presiden Prabowo itu adalah mengatakan, ya kita ingin katakan konsistensi ketauladanan. Dari puncak kekuasaan. Konsistensi ketauladanan dari puncak kekuasaan. Yaitu Presiden Prabowo. Ya efisiensi berarti kabinet yang wakil-wakil menteri yang gak berguna ini, yang hanya jadi sampah ini, udah resapel aja bentiannya. Gak ada gunanya kok dipertahankan. Kalau kemudian membebankan APBN kita. Karena itu efisiensi. Ini seia sekata antara perkataan dengan perbuatan. Saya nggak tahu hadisnya apa itu. Ya kan? Nah, seia antara perkataan dengan perbuatan. Termasuk Presiden Prabowo kita apresiasi nih. Sudah selektif membatasi kunjungan ke luar negeri. Pada agenda-agenda benar-benar strategis yang berdampak langsung bagi kepentingan nasional. Hari ini beliau tunda ke Rusia. Kita apresiasi. Kenapa harus ngotot kemarin gitu loh? Maksa. Jadi inner circle-nya ada yang kena racun ini otaknya. Membela lagi. Padahal udah salah, diingatin ini efisiensi. Kasih aja ke Menko diwakilkan hal yang penting. Kalau memang Presiden nggak harus hadir, ya udah hadir karena itu kepentingan nasional. Tapi kalau itu bisa diwakilkan ke Menko nggak usah. Nah kalau pidato wakilkan aja kayak wakil presidennya, pidato aja sering terus. Bagus itu dibanding Prabowo pidato sering, ya kan? Kita lihat mana tahu pidatonya wakil lebih bagus daripada presiden, kita nggak tahu nih. Ya kan? Kalau ke luar negeri, ya suruh aja yang wakilnya ke luar negeri. Presiden Prabowo keliling Indonesia aja. Apa kayak yang mau diresmikan? Waduk kayak, sekolah pasar rakyat mau diresmikan. Jembatan kayak, banyak yang diresmikan oleh presiden harusnya keliling. Nah, tapi kan kemudian itu selalu dikatakan ya ada yang prioritas ya nggak apa-apa untuk kepentingan nasional nggak apa-apa. Tapi ada skala-skala mana yang perlu ditunda dulu, mana yang perlu dipertahankan untuk membaca. Oleh karena itu harga pangan, pekerjaan dan layanan dasar. Jadi di sana republik itu diuji bukan di ruang pidato. Memang ini adalah hasil dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi sense of crisisnya adalah ya artinya seia sekata gitu. Nah kemudian yang perlu dilakukan adalah ditunda yang bukan apa yang disampaikan tadi adalah perlu ditunda. Apa yang bukan prioritas, mana yang prioritas, itu sangat penting sekali. Nah terakhir saya ingin mengatakan bahwa jangan disalahkan semua Presiden Prabowo juga gitu. Ini warisan, percaya sama saya. Hutang kita itu 10.000 triliun hari ini. Hari ini. Dari 8.000 triliun mendekati 10.000 triliun karena bayar bunga hutang, gali hutang baru. Akibat hilir infrastruktur ugal-ugalan sebelumnya, fiskal yang sakit sebelumnya.
pembangunan yang ugal-ugalan, hutang ugal-ugalan, ibu kota menumpuk uang di sana. Jadi nggak boleh juga kita nggak fair bahwa ini ada warisan masa lalu yang membebani Presiden Prabowo juga. Jadi Presiden Prabowo itu juga ikut mencebokin aja, cuci piring dari warisan lama. Nggak bisa dinafikan itu. Dan sekarang penebangan hutan yang kemarin itu ugal-ugalan, ya, hilirisasi yang ugal-ugalan. Nah, ketika Presiden Prabowo ingin melakukan tidak boleh ada lagi namanya sawit, batu bara, harus satu pintu, ekspor satu pintu. Wah, muncul perlawanan dari oligarki, serangan balik. Kenapa? Karena selama ini mereka nyaman, kepentingan mereka happy, semua difasilitasi, semua keinginan dipenuhi. Undang-undang Omnibus Law disiapkan untuk mereka. Dimanjakan, siapa yang gak happy? Saya juga happy kalau oligarki digituin. Makanya yang marah-marah ini bukan rakyat aja, jangan-jangan oligarki juga lagi marah ini. Kenapa? Karena kepentingan dia terganggu juga dengan pengelolaan tata kelola negara, sumber daya negara kita, tata kelolanya dirubah ke pasal 33. Tapi problemnya apakah ini akan terrealisasi atau tidak? Itu yang penting dikawal. Jadi artinya serangan balik ini kuat nggak? Ibarat kita sparring ini kuda-kuda udah kuat belum? Ini bahaya juga. Ini udah murni gerakan mahasiswa, tapi jangan lupa oligarki juga terganggu kepentingannya. Karena sumber daya alam yang selama itu menikmati sekarang diambil alih oleh negara. Tata kelolanya negara yang mengendalikan. Jadi intinya jangan lupakan pagar laut deh, ya. Jangan lupa yang namanya aklamasi, PIK. Jangan lupa itu hantu bendara hantu Imip Morowali. Jangan lupa. Itu diinjak-injak kedaulatan kita. Jangan lupa itu namanya proyek strategis nasional. Rempang, orang nenek moyang lahir situ, mati di situ, diambil alih oleh negara. Itu proyek-proyeknya oligarki. Kebijakan siapa itu? Dominasi oligarki terhadap sumber daya alam, ya. Kemudian buruh dikorbankan dengan undang Omnibus Law, ya. Hutang 10.000 triliun. Termasuk hari ini pajak naik, kemarin pajak mau naik 12%. Itu kan adalah semua menyenangkan oligarki. Jadi jangan lupa Presiden Prabowo ini hanya mempunyai beban. Dan sayangnya, ini yang kita sayangkan juga, kenapa Presiden Prabowo melanjutkan gitu loh. Harus hentikan aja. Hidup Jokowi. Sehingga hidup Jokowi, sehat Jokowi, ya. Oke. Jadi saya akan lawan. Ya, harus lawan ini oligarki merugikan rakyat ini. Siapa yang mau melawan Bung Pangi maksudnya? Enggak, saya akan lawan diri saya sendiri gitu. Oh, okay. karena itu yang menurut saya. Prabowo berani yang ngelawan Jokowi. Nah, itu saya nggak tahu. Mungkin ini kalau dalam bahasa Minang ini biar Rabab yang menyampaikan, yang nyanyikannya. Karena kita nggak tahu seberapa besar kekuatan Prabowo ini. Oke. Jadi artinya ketika kepentingan nasional terganggu, itu untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya pikir jangan hanya kemudian kita menyepelekan semua yang dilakukan Presiden Prabowo. Kita minta jangan menaikkan harga BBM. Itu saja permintaan kita. Baik. Jangan gas LPG dinaikkan. Kan itu saja. Kemudian BPJS jangan dinaikkan, kalau bisa gratis, ya kan? Nah, ya kan gitu. Kemudian bantuan bencana nasional kemarin itu kan telat. Itu musibah juga. Harusnya kemarin Bang Perdian bilang bantuan harusnya ditetapkan saja kemarin sebagai status bencana nasional. Kenapa pelit? Kenapa susah gitu loh? Sekarang akhirnya dikucurkan 1 triliun, tapi kan udah telat. Orang udah telat duluan menderita. Nah, inilah kebijakan yang tidak kontemplasi, tidak betul-betul melihat dampaknya, padahal bencana nasional di Sumatera kemarin itu dampaknya besar. Tapi ketika ditetapkan sebagai bencana nasional, negara berhitung pelit. Sumber daya alamnya mereka bawa ke pusat, kerusakan alamnya mereka nggak mau tanggung. Nah, begitu juga sekarang izin-izin tambang, izin-izin semua ditarik lewat undang-undang Omnibus Law, dikuasai oleh pusat. Duit pusat banyak, daerah hari ini miskin semua. Akibatnya AMDAL, kerusakan lingkungan, daerah yang nanggung sekarang. Kan kasihan daerah. Baik. Terima kasih. Baik. Bung Pangi, kita berikan kesempatan untuk Bung Pangi Syarwi. Baik, karena tadi ada banyak lagi data yang disampaikan, saya berikan kesempatan terakhir kali untuk mungkin Bung Alim atau Bung Astrio, silakan.
Baik, terima kasih. Terakhir, oke, silakan. Penutup doanya panjang sekali. Semoga Allah mengijabah doa kita dari langit. Saya ingin menegaskan bahwa pemerintah hari ini sedang berusaha untuk memperbaiki segala masalah yang mungkin ditinggalkan atau mungkin muncul pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Dan kita berharap semoga masalah-masalah yang kemudian hadir pada hari ini dan mungkin hari-hari ke depan benar-benar konsisten dan semua pejabat negara berhasil untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah itu apa saja, misalnya koruptor yang bermasalah selama ini disikat habis oleh pemerintah, disikat habis oleh Kejagung, oleh KPK, itu kita dukung gitu. Terus kemudian kita juga nggak boleh lupa bahwa menaikkan Pertamax itu bukan berarti pemerintah itu tidak mengerti perasaan kelas menengah atau kaum menengah gitu ya. Pemerintah jika tidak mengerti perasaan mereka, maka 2 bulan kemarin tidak akan ada penahanan harga Pertamax sampai dengan kemudian dinaikkan di awal bulan kemarin, di awal bulan ini gitu ya. Artinya negara sedang berusaha ketika kemarin harga minyak mencapai 120 dolar per barel itu ditahan sampai kemudian sekarang turun, itu adalah bentuk cinta kasihnya negara terhadap masyarakat. Terus kita juga tidak boleh lupa bahwa iuran BPJS itu sampai hari ini negara berperan penting dalam iuran BPJS, di mana negara mengucurkan puluhan triliun, saya lupa angka pastinya berapa, untuk mereka yang terdata dalam BPI atau bantuan apa itu namanya saya lupa ya. Terus kemudian BPI lah intinya. Terus kemudian kita juga nggak boleh lupa bahwa hari ini yang sering disepelekan atau sederhanakan oleh banyak pihak bahwa TKD ke setiap daerah itu dikurangi dan lain sebagainya. Kita juga harus ingat bahwa transfer dana ke daerah itu juga bukan berarti dikurangin ya, yang bentuknya DAU ataupun DAK. Gaji-gaji pegawai di tingkat kabupaten ataupun provinsi itu nggak ada yang dikurangin. Itu kan bagaimana kemudian bahkan negara sampai hari ini sudah mengucurkan sekitar 900 triliun totalnya anggaran ke semua daerah, 514 kabupaten kemudian 38 provinsi, yang itu gunanya bentuknya baik dalam bentuk DAU ataupun DAK, dan semuanya kembali lagi bagaimana daerah kemudian mengelola anggaran-anggaran itu. Silakan daerah-daerah kalau mau protes ke saya, kita bisa debat dengan 514 kabupaten kota. Terus kemudian kita juga jangan lupa bahwa beberapa program yang kemudian transfer dana ke daerah itu enggak dilakukan oleh negara tapi diganti dalam bentuk program. Misalnya contoh sekolah rakyat yang selama ini miskin ekstrim dan lain sebagainya diganti lewat sekolah rakyat. Yang terus kemudian bantuan-bantuan langsung tunai beberapa bagiannya diganti dalam bentuk MBG misalnya. Terus kemudian ada juga misalnya program-program lain kayak yang sering kita lupakan adalah KNMP atau Kampung Nelayan Merah Putih, yang itu bentuknya adalah langsung intervensi dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang memang fokusnya adalah di pesisir. Terus kemudian kita juga jangan lupa ada banyak sekali program-program lain yang juga harusnya selama ini dananya ditransfer langsung ke daerah, baik itu provinsi, dari provinsi ke kabupaten. Pemerintah pusat melakukan intervensi dengan cara apa? Dengan cara langsung. Contoh misalnya guru, langsung yang selama ini lewat rekening daerah ditransfer langsung ke rekening guru. Yang selama ini lewat rekening daerah ditransfer langsung ke sekolah dalam bentuk BOS ataupun revitalisasi sekolah. Sehingga sekolah bisa mengelola sendiri tanpa harus dipotong-potong lagi di tingkat provinsi ataupun kabupaten. Terus kita juga nggak boleh lupa bahwa betul Indonesia itu punya masalah sangat banyak, dan yang bisa menyelesaikan itu tidak hanya negara, tidak hanya presiden, tidak hanya menteri, tapi kita juga sebagai masyarakat juga turut andil untuk membenahi itu dari hal paling kecil yang kita mampu maupun hal-hal paling besar. Dan saya tidak pernah menganggap bahwa apapun bentuk kritik atau apapun bentuk saran sebagai sebuah permusuhan daripada negara, tapi itu adalah bentuk kecintaan. Sehingga saya berharap ke depan kita ya juga harus adil sejak dalam pikiran, tidak hanya melihat sesuatu masalah itu dari
sentimen-sentimen yang ada di sosial media, tapi juga kita harus belajar bahwa apapun masalah yang ada, kita harus fair untuk melihatnya dari dua mata rantai, baik itu dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Itulah kenapa saya selalu bilang kita harus fair sejak dalam pikiran, dan kita juga harus adil bahwa kita harus khairul umur awsatuha. Dan yang paling penting, Allah juga berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bahwa kita ini adalah generasi terbaik Indonesia yang dimiliki hari ini. Artinya kita diminta untuk terus memperbaiki Indonesia dengan sebaik-baik cara yang kita lakukan, baik ta'muruna bil ma'ruf, melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan juga memerangi kemungkaran-kemungkaran yang ada. Dan saya percaya bahwa apapun masalah yang ada hari ini selalu punya cara dan punya tujuan yang baik untuk diperbaiki oleh negara dan juga teman-teman mahasiswa. Terima Baik, kasih. kita berikan tangan untuk semua narasumber kita. Diskusi pada malam hari ini adalah bentuk cinta kita pada negeri Indonesia, pada masa depan bangsanya, dan pada masa depan generasinya. Dan ini menjadi modal kita untuk memperbaiki di hari-hari ke depan. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih. Sampai jumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Acara